Listrik padam memang cuma berlangsung beberapa jam, tapi dampaknya bisa terasa jauh lebih lama. Yang bikin banyak orang gelisah bukan sekadar lampu yang mati, melainkan satu pertanyaan yang diam-diam mulai muncul setelah semuanya kembali normal. Kenapa setiap kali sebuah krisis datang, selalu ada sistem baru yang ikut diperkenalkan? Kenapa keadaan darurat hampir selalu menjadi alasan paling ampuh untuk mempercepat perubahan yang sebelumnya terasa sulit diterima? Dan yang paling menarik, apakah semua ini benar-benar murni kebetulan? Atau justru memang begitulah cara dunia modern bekerja? Gue tidak sedang bilang ada konspirasi besar yang diam-diam mengatur semuanya. Justru sebaliknya, kita perlu berhati-hati terhadap kesimpulan yang terlalu cepat. Tapi kita juga tidak boleh berhenti bertanya. Karena sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa setiap krisis selalu menjadi momentum yang sangat kuat untuk melahirkan kebijakan baru. Pertanyaannya bukan siapa yang menciptakan krisis itu, melainkan siapa yang akhirnya paling siap memanfaatkan situasi setelah krisis terjadi. Dan disinilah pembahasan kita hari ini dimulai. Agenda Digital ID pada dasarnya adalah proyek ambisius global untuk melebur seluruh elemen identitas fisik lo ke dalam satu platform virtual tunggal yang terpusat. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu kalau ID itu singkatan dari identity atau identitas, sebuah bukti resmi seperti KTP yang menegaskan siapa diri lo di mata hukum. Nah, dalam agenda baru ini, semua dokumen penting mulai dari paspor, rekam medis, hingga rekening bank dan dompet digital, lo akan disatukan menjadi satu kode unik siber. Pemerintah mengampanyekannya sebagai solusi masa depan yang efisien, agar kita tidak perlu lagi repot membawa tumpukan kartu fisik. Namun, di balik kemudahan itu, Digital ID berpotensi menjadi instrumen pengawasan paling ketat yang merekam setiap gerak-gerik dan transaksi lo secara waktu nyata. Begitu semua akses hidup lo terpusat di sana, kendali atas hak dasar lo sepenuhnya berpindah ke tangan penguasa sistem. Kalau kita melihat ke belakang, hampir setiap perubahan besar dalam sejarah lahir bukan ketika keadaan sedang tenang, tetapi ketika masyarakat sedang berada dalam tekanan. Saat ekonomi terguncang, muncul reformasi keuangan. Saat pandemi melanda, layanan digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Saat aktivitas fisik dibatasi, transaksi tanpa uang tunai menjadi kebiasaan baru. Bukan karena semuanya sudah direncanakan sejak awal, tetapi karena keadaan memaksa masyarakat menerima perubahan yang sebelumnya mungkin akan ditolak. Dalam dunia kebijakan publik, kondisi seperti ini bahkan sering disebut sebagai momentum. Ketika masyarakat sedang mencari solusi, resistensi terhadap perubahan biasanya menurun. Bukan berarti semua perubahan itu buruk. Banyak yang memang membawa manfaat. Masalahnya adalah, apakah setiap perubahan tersebut dibangun dengan transparansi yang cukup? Apakah masyarakat benar-benar memahami konsekuensinya? Atau kita hanya sibuk mengejar solusi jangka pendek tanpa sempat memikirkan dampak jangka panjangnya? Belakangan ini pembahasan mengenai identitas digital atau digital ID mulai semakin sering terdengar. Di banyak negara, konsep ini dipromosikan sebagai cara untuk membuat layanan publik menjadi lebih cepat, lebih praktis, dan lebih efisien. Secara teori memang masuk akal. Dengan satu identitas digital, seseorang bisa mengakses berbagai layanan tanpa harus membawa banyak dokumen fisik. Administrasi menjadi lebih sederhana, proses verifikasi menjadi lebih cepat. Potensi penyalahgunaan identitas juga diklaim bisa ditekan melalui sistem keamanan yang lebih modern. Kalau hanya melihat sisi itu, tentu banyak orang akan setuju. Tetapi seperti teknologi lainnya, selalu ada sisi lain yang juga layak dipertanyakan. Semakin banyak data yang terpusat dalam satu sistem, semakin besar pula tanggung jawab untuk melindungi data tersebut. Karena ketika kebocoran terjadi, dampaknya tidak lagi menyangkut satu layanan saja, tetapi bisa memengaruhi hampir seluruh aktivitas masyarakat. Disinilah kita perlu bersikap kritis. Kritis bukan berarti menolak teknologi. Skeptis bukan berarti anti kemajuan. Justru masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang berani bertanya sebelum memberikan kepercayaan penuh kepada sebuah sistem. Siapa yang mengelola data itu? Bagaimana mekanisme pengawasannya? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran? Seberapa transparan proses auditnya? Pertanyaan seperti ini bukan bentuk ketakutan yang berlebihan. Justru itulah bentuk kepedulian terhadap hak masyarakat sebagai pemilik data. Karena di era digital, data bukan lagi sekadar informasi. Data sudah berubah menjadi aset yang sangat berharga. Bahkan dalam banyak kasus, nilainya bisa jauh lebih besar daripada uang tunai. Perusahaan teknologi memahami hal itu. Pemerintah di berbagai negara juga memahami hal yang sama. Maka wajar jika masyarakat juga mulai memahami pentingnya perlindungan terhadap data pribadi mereka sendiri.
Lalu bagaimana hubungannya dengan blackout atau pemadaman listrik? Sebenarnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pemadaman listrik sengaja dilakukan untuk memaksa masyarakat menerima digital ID. Sampai hari ini, klaim seperti itu belum didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi. Tetapi ada satu hal yang memang menarik untuk diamati. Setiap gangguan terhadap sistem yang kita anggap normal seringkali membuka mata kita bahwa dunia sudah jauh lebih bergantung pada teknologi dibandingkan sebelumnya. Ketika listrik padam, internet ikut terganggu, mesin pembayaran berhenti bekerja, sebagian layanan komunikasi ikut melambat. Aktivitas ekonomi langsung terkena dampaknya. Dari situ kita belajar bahwa semakin digital sebuah masyarakat, semakin penting pula membangun sistem yang tangguh, aman, dan memiliki cadangan ketika terjadi gangguan. Bukan hanya mempercepat digitalisasi, tetapi juga memastikan ketahanannya. Yang kadang membuat masyarakat merasa curiga bukan semata-mata karena kebijakan baru muncul setelah krisis, melainkan karena komunikasi yang kurang terbuka. Ketika penjelasan terasa minim, ruang kosong itu akan segera diisi oleh spekulasi. Ketika informasi resmi datang terlambat, media sosial bergerak jauh lebih cepat. Akibatnya, opini seringkali lebih dulu menyebar daripada fakta. Disinilah tantangan terbesar pemerintah maupun lembaga publik. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya lewat teknologi. Kepercayaan dibangun melalui transparansi, konsistensi, dan kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik secara terbuka. Karena masyarakat yang merasa didengar akan jauh lebih siap menerima perubahan dibandingkan masyarakat yang merasa hanya dijadikan objek kebijakan. Pada akhirnya, kita tidak perlu memilih antara percaya sepenuhnya atau menolak sepenuhnya. Dunia tidak sesederhana itu. Yang jauh lebih penting adalah membiasakan diri berpikir kritis tanpa kehilangan logika. Jangan mudah percaya pada setiap teori yang belum memiliki bukti, tapi jangan juga langsung menganggap semua pertanyaan sebagai sesuatu yang salah. Kemajuan teknologi memang tidak bisa dihentikan. Digital ID, kecerdasan buatan, pembayaran digital, hingga otomatisasi akan terus berkembang. Pertanyaannya bukan apakah perubahan itu akan datang, tetapi apakah kita sebagai masyarakat ikut mengawasi arah perubahan tersebut. Karena teknologi yang baik bukan hanya soal kecanggihannya, melainkan juga soal siapa yang mengendalikannya, bagaimana aturan mainnya dibuat, dan apakah hak masyarakat tetap dilindungi di dalamnya. Jadi, kalau hari ini kita mendengar berbagai narasi yang menghubungkan blackout dengan digital ID, jangan buru-buru percaya, tetapi jangan pula buru-buru menertawakannya. Jadikan itu sebagai pintu untuk mencari informasi yang lebih lengkap, membaca lebih banyak sumber, dan membangun kesimpulan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan rasa takut ataupun rasa nyaman. Sebab masyarakat yang kuat bukan masyarakat yang selalu curiga, melainkan masyarakat yang mampu berpikir jernih di tengah banjir informasi. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil. Di era digital, bukan hanya listrik yang harus tetap menyala, tetapi juga akal sehat kita. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini penting untuk terus dikupas secara kritis, jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like, membagikan video ini kepada orang-orang terdekat kalian, dan subscribe agar kita bisa terus belajar melihat sebuah peristiwa dari berbagai sudut pandang, tanpa kehilangan logika, tanpa kehilangan rasa ingin tahu, dan tanpa berhenti menjadi masyarakat yang berpikir.